Saya sudah buka PowerPoint-nya, apakah sudah muncul di Zoom? Sudah ya? Sudah, Ibu. Baik. Oke, materi hari kita adalah tentang sebaran penarikan contoh, teman-teman. Atau distribusi sampling. Ya, distribusi sampling. Jadi ini masih ada kaitannya dengan distribusi normal. Ya, masih ada kaitannya dengan konsep-konsep dalam distribusi peluang begitu ya. Tetapi ini kelanjutan dari distribusi normal yang kita pelajari minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu begitu. Artinya apa? Di sini akan ada 3 topik ya mengenai sebaran penarikan contoh atau distribusi sampling begitu. Itu adalah pengertiannya sendiri ya dari sebaran penarikan contoh, lalu sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah, dan teorema limit pusat. Nah, 3 topik ini adalah topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita buka dengan ada 2 buah infografis di sini, teman-teman ya. Ada 2 buah infografis. Jadi kita bisa lihat di sini ada informasi misalnya mengenai indeks kepuasan jemaah haji Indonesia. Ya. Ada infografis, ada diagram batang begitu ya, yang menyatakan statistik di sana. Ya, artinya apa? Di sini contohnya adalah indeks kepuasan haji ya jemaah haji pada tahun 2019 itu adalah 85,91. Saya yakin bahwa ini adalah data survei, teman-teman. Saya yakin sekali ini adalah data survei, jadi bukan jumlah seluruh jemaah haji di Indonesia gitu. Artinya 85,1 yaitu indeks kepuasan jemaah haji ini begitu ya. Ini diperoleh dari beberapa jemaah haji Indonesia ya, atau beberapa jemaah yang melakukan ibadah haji gitu ya pada tahun 2019. Lalu kalian juga bisa lihat bahwa di infografis sebelah kanan begitu ya terkait perkembangan pariwisata di bulan Agustus tahun 2020 ini juga berisi banyak statistik di sini. Ya. Jadi data gitu ya, data yang diperoleh itu adalah data survei begitu. Ya karena di sini hanya ada pada bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020 saja begitu. Dan di sini rata-rata misalnya kalian fokus yang paling bawah ya. Jadi rata-rata lama menginap tamu asing, ya tentunya tamu asing dari Indonesia gitu ya. Tamu asing di Indonesia, maksudnya rata-rata lama menginap tamu asing dari Indonesia di hotel bintang 5 ya, atau di hotel berbintang lah. Itu rata-rata 1,64 hari atau antara 1 sampai 2 hari begitu. Ya ini adalah rata-rata lama menginapnya begitu. Jadi ini adalah statistik dari indeks kepuasan haji dan juga perkembangan pariwisata di bulan Agustus begitu. Kami juga bisa lihat di sini ada rata-rata upah buruh gitu ya, rata-rata per bulan pada tahun 2019. Ya. Nah, jadi seluruh infografis tadi itu sebetulnya memuat statistik. Ingat, statistik data, betul data yang diperoleh dari sampel ya atau secara pengambilan anggota populasi begitu. Nah, berdasarkan statistik-statistik tadi begitu ya, kita sebetulnya dapat membuat pernyataan gitu ya atau mengeneralisasi informasi tadi itu sebagai nilai populasi yaitu parameter. Jadi dari nilai rata-rata hanya wisatawan pada bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020, sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa misalnya rata-ratanya di sana antara 1-2 hari itu untuk seluruh misalnya wisatawan ya, gitu. Jadi dari statistik tadi juga indeks kepuasan ini 85,91 walaupun mungkin dia secara survei ya kita nanti langkah selanjutnya bisa menyimpulkan bahwa memang seluruh jemaah haji di Indonesia itu indeks kepuasannya adalah 85,91. Ya. Tapi ketika kita misalnya mengambil sampelnya itu berbeda teman-teman, padahal dari populasinya yang sama ya. Jadi misalnya tadi jemaah haji yang diperoleh yaitu adalah rata-rata indeksnya 85,91. Misal saya mau ngambil sampel baru gitu ya. Tapi mereka sama-sama jemaah haji di tahun 2019. Maka nilai indeks kepuasan tadi itu bisa saja nilainya berbeda. Rata-rata upah buruh juga di sini bisa saja nilainya berbeda.
Ya, artinya apa? Banyak kemungkinan contoh atau sampel yang terambil dari populasi yang sama itu akan mengakibatkan nilai statistik yang diperoleh juga bisa berbeda-beda dari satu sampel ke sampel yang lainnya. Mau bicara X bar, rata-rata, ya dari satu sampel ke sampel yang lainnya bisa berbeda. Misalnya angkatan kalian ada 90 orang. Saya mau ngambil sampelnya 10 orang aja misalnya. Saya mau tahu tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang saya ajarkan. Kalian populasinya sama 90 orang. Saya ambil sampel pertama 10 orang, saya bisa dapat nilai rata-rata kalian. X bar di sana. Lalu saya misalnya mau ngambil lagi ya, sampel yang kedua. 10 orang lagi dari 90 itu. Mungkin rata-ratanya berbeda lagi. Ya. Lalu ambil lagi sampel yang berikutnya 10 orang dari 90 orang itu. Rata-ratanya akan berbeda lagi. Atau mau rata-rata yang lainnya, misalnya simpangan baku atau varians gitu, sama. Akan besar kemungkinannya dari satu sampel dengan sampel yang lainnya akan menghasilkan statistik yang berbeda, teman-teman. Artinya apa? Bahwa statistik itu juga merupakan suatu variabel acak karena nilainya bisa berubah-ubah. Ya, tidak pasti nilainya. Dan karena suatu statistik tadi itu merupakan suatu peubah acak atau variabel acak gitu ya, maka begitu dia juga memiliki sebaran peluang atau distribusi peluang. Ingat bahwa variabel acak itu pasti punya sebaran atau distribusi peluang. Ya, sama halnya juga ternyata statistik itu punya sebaran peluang ya sekarang karena dia nilainya bisa berubah-ubah dari satu sampel ke sampel yang lain. Sehingga sebaran penarikan contoh atau distribusi sampling adalah sebaran peluang bagi suatu statistik. Ya, jadi ternyata X bar itu dia sekarang bisa punya sebaran peluang loh. Yang tadinya kita kira hanya sebuah nilai biasa ya dari perhitungan jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya data, tapi ternyata X bar itu sekarang bisa jadi suatu variabel atau peubah acak yang dia punya distribusi peluang. Misalnya kita mau melihat distribusi peluang bagi rata-rata. Artinya apa teman-teman? Ya, sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah atau rata-rata. Maka di sebaran peluang bagi variabel acaknya itu adalah X bar. Jadi kita mau tahu distribusi dari X bar itu apa sih gitu ya. Itu adalah sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah atau rata-rata. Misalnya ya, misalnya di sini kita punya suatu percobaan 10.000 kali teman-teman. Kita punya 10.000 trials di sini, 10.000 kali percobaan. Kita ingin melihat distribusi rata-rata sampling dari rata-ratanya ya. Jadi apa yang dilakukan dalam trial atau eksperimen ini? Kita akan melempar sebuah dadu sebanyak 5 kali. Ya, kita akan melempar sebuah dadu sebanyak 5 kali. Ternyata di sini sudah diketahui nilai rata-rata populasinya atau mu-nya itu sama dengan 3,5. Jangan tanyakan saya 3,5 itu dari mana. Pokoknya 3,5 ini adalah rata-rata populasi yang sudah diketahui. Artinya apa? Rata-rata ya dari percobaan 5 kali melempar dadu ya. Jadi setiap angka yang muncul sebanyak 5 itu dirata-ratakan jadi 3,5. Jadi ini sudah diketahui dari awal bahwa rata-rata populasinya adalah 3,5. Lalu kita coba lakukan percobaan ini ya sebanyak 10.000 kali teman-teman. Artinya dalam sekali percobaan kita akan melempar dadu sebanyak 5 kali. Kebayang ya. Pertama misalnya bintang nih, sampel 1 nih bintang nih. Bintang lempar 5 kali dadu. Keluar mata dadu yang pertama angka berapa? Keluar mata dadu yang kedua angka berapa? Sampai mata dadu yang kelima karena melemparkannya 5 kali. Mata dadu yang keluar tadi itu dicari rata-ratanya. Ternyata dapat 3,4 rata-rata yang bintang misalnya. Terus sampel yang kedua, misalnya Devina yang lempar dadunya 5 kali. Sama dicatat semua angka yang keluarnya tuh ya, ada 5 angka, dicari rata-ratanya dapat 4,4. Misalnya sampel yang ketiga, siapa next-nya di sini? Vena lempar 5 kali dadunya.
ya, semua nilai yang muncul di sana dicari rata-ratanya dapat 2,8. Seterusnya teman-teman, sampai 10.000 kali. Artinya di sini ada sampel sebanyak 10.000 sampel nanti. Ya. Ini nilai rata-rata ya semuanya ya. Ternyata teman-teman, kalau kita cari nilai rata-rata dari seluruh percobaan ini, artinya kita mencari rata-rata dari nilai rata-rata ini, nanti dia akan mendekati nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Jadi kalau nilai hasil akhirnya itu adalah 3,49, nah ini sangat dekat dengan 3,5. Jadi tadi Bintang punya rata-rata, Devina punya rata-rata, Vena punya rata-rata, terus sampai bawah nih ada rata-ratanya semua. Dirata-ratakan lagi di rata-rata ini, ya, maka nilai dari rata-ratanya ini akan mendekati nilai rata-rata populasi, yaitu di sini 3,49. Dan kalau kita buat distribusinya, buatlah anggap histogram dari seluruh rata-rata ini, ya, maka dia mendekati sebaran normal. Bentuknya mirip normal ini. Ya, jadi ternyata si nilai tengah ya, atau rata-rata dari distribusi sampling ini, begitu, dia akan memiliki nilai pemusatan data atau nilai rata-ratanya itu yang dekat dengan nilai populasi. Dan sebarannya ini mendekati sebaran normal. Ada contohnya di sini. Ya. Jadi untuk penarikan contoh atau distribusi sampling begitu ya, dia punya dua properti. Satu, bahwa nilai tengah atau rata-rata contoh itu menargetkan nilai tengah populasi. Itulah kenapa tadi di awal saya bilang bahwa ada data indeks haji, kepuasan haji. Ada satu nilai, tapi sebetulnya dia itu menargetkan seluruh jamaah, tidak hanya jamaah yang disurvei gitu kan. Jadi indeks haji 8,51 itu sebetulnya dia targetkan, dia ingin simpulkan untuk seluruh jemaah haji. Artinya apa? Nilai rata-rata contoh itu ditargetkan atau menargetkan nilai tengah populasi, teman-teman. Artinya rata-rata dari rata-rata contoh, ya, rata-rata dari rata-rata sampel itu sebetulnya adalah rata-rata populasi. Atau nilai rata-rata sampel itu diharapkan sama dengan rata-rata populasi. Ya, dan yang kedua adalah bahwa bentuk sebaran dari rata-ratanya contoh begitu, itu cenderung mendekati sebaran normal. Ketika nanti jumlah sampelnya itu yang diambil semakin besar, kalian nanti akan lihat bahwa bentuk sebarannya tadi yang warna merah ini akan semakin mulus dan mendekati bentuk sebaran normal. Seperti itu. Contohnya di sini ya, kita punya distribusi seragam namanya. Distribusi peluang seragam diskret. Nah, sebetulnya peubah acak diskret itu ada juga yang namanya peubah acak seragam atau uniform. Kemarin tidak kita pelajari kan, hanya binomial, Bernoulli, dan Poisson. Mengapa disebut seragam? Karena untuk interval X ya tertentu, dia nilai peluangnya sama atau seragam. Lihat untuk X0, X1, X2, X3, nilai peluangnya sama. Semua adalah 1/4. Jadi seragam dia. Kalau kita mau mencari nilai ekspektasi dari X-nya, ya dengan rumus ekspektasi jumlah X dikali PX, ya artinya 0 kali 1/4. Ditambah 1 kali 1/4 dan seterusnya sampai 3 dikali 1/4 itu adalah 3/2. Ya, jadi anggaplah ini populasi, maka rata-rata populasi adalah mu, teman-teman. Maka mu-nya adalah 3/2. Mau cari nilai variansnya dari X ini, ya boleh coba cari nilai variansnya, sama saja dengan ekspektasi X dikurang mu dikuadratkan, dikali dengan peluang X-nya. Mu-nya ganti dengan 3/2. Jadi 0 ya. Untuk X yang pertama 0 dikurang 3/2 kuadrat. Ditambah 1 dikurang 3/2 kuadrat. Ditambah 2 dikurang 3/2 kuadrat. Ditambah 3 min 3/2 kuadrat. Ternyata hasilnya adalah 5/4. Oke, kita punya populasi nih teman-teman. Distribusinya bukan normal, tapi distribusinya namanya seragam. Punya mu X-nya rata-ratanya adalah 3/2 dan variansnya itu adalah 5/4. Oke. Ya. Tangkaplah informasi ini. Lalu kita mau ngambil contoh teman-teman. Kita mau ngambil sampel. Misal dari populasi ini nilainya X-nya kan ada 4 ya. Ada 0,
atau 1, atau 2, atau 3 gitu kan. Lalu dari 4 nilai tersebut, kita mau ngambil sampel sebanyak 2 dengan pengembalian. Ya, dengan pengembalian. Artinya kalau sampel yang pertama yang diambil 0, sampel yang kedua boleh 0 lagi. Itu dengan pengembalian. Ya, jadi dari seluruh 4 nilai ini, kita bisa mengambil 2 di antaranya. Ada 0 dan 0, 0 dan 1, 0 dan 2, gitu ya. Seterusnya sampai yang terakhir adalah 3 dan 3. Jadi seluruh kemungkinannya bisa kita cantumkan di sini. Ya. Lalu dari setiap sampel ini, teman-teman, kita bisa menghitung nilai rata-ratanya. Misal dari sampel ketika yang terambilnya adalah 0 dan 0, tentu rata-ratanya 0. Ya. Kalau sampel yang terambil pertama 0 dan sampel kedua yang 1, berarti rata-ratanya 0,5. Begitu seterusnya, ketika angka yang terambil itu adalah 3 dan 3, maka rata-ratanya 3. Jadi sebaran peluang bagi X-bar kita bisa buat atau rangkum seperti ini. X-barnya lihat nilainya ada dari 0 ya, 0,5, 1 ya, 1,5, ada 2, 2,5 dan 3. Ada frekuensinya masing-masing dan nilai peluangnya. Karena ada 16 kemungkinan ya, ingat kita pada saat peubah acak ya menentukan distribusi peluang. Gitu. Yang 1,5 misalnya, dia ada 4 nilainya, maka distribusi peluangnya 4/16. Dapatlah kita distribusi peluang X-bar. Nah, dari sini teman-teman, ini data rata-rata. Kita mau cari rata-rata dari rata-rata atau mu X-bar. Jadi yang awalnya mu X ya, sekarang kita carinya mu X-bar. Kalau mu X-bar berarti ekspektasinya bukan dari X lagi, tapi dari X-bar. Maaf. Iya, Zoom saya ini. Iya. Zoom saya connecting. Sebentar. Coba saya ganti Wi-Fi-nya dulu ya. Sebentar. Kalau sedang musim hujan begini teman-teman. Semoga tidak ada yang kebanjiran ya. Oke. Sudah muncul lagi belum? Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, oke ya. Ini kan distribusi peluang dari X. Ini distribusi peluang dari X-bar. Distribusi peluang dari X, kita bisa cari ekspektasi X dan varians X. Maka di sini distribusi peluang X-bar, kita bisa cari ekspektasi dari X-bar dan varians dari X-bar. Kalian lihat, ekspektasi dari X-bar, berarti sigma X-bar dikali nilai peluangnya ya. Berarti sama saja dengan 0 dikali 1/16 ya, ditambah 0,5 dikali 2/16, seterusnya ditambah 3 dikali 1/16. Itu hasilnya adalah 3/2. Dan ini hasilnya sama dengan mu X atau ekspektasi dari X. Oke, ternyata rata-rata dari X-bar itu sama saja loh dengan rata-rata populasinya, yaitu rata-rata si X gitu kan. Untuk variansnya, ya dengan rumus yang sama seperti yang ini, bedanya di sini bukan mu X tetapi mu X-bar ya, artinya diganti 3/2 di sini mu X-barnya, nilainya adalah 5/8 atau varians populasi dibagi dengan N. Nih, awalnya kan 5/4 ya di X-nya. Sekarang menjadi 5/4/2 atau varians X dibagi N. Oh, sekarang kalian bisa mengambil kesimpulan. Ternyata ya, distribusi peluang ya atau distribusi sampling untuk nilai tengah atau untuk si X. Artinya statistiknya si X ya, teman-teman. X-bar, sorry. Si statistiknya adalah X-bar di sini. Oh, ternyata distribusi X-bar itu kalau misalnya sampelnya diambil dengan pengembalian, nilai rata-ratanya itu sama dengan rata-rata populasi.
Tapi nilai variansnya itu berbeda, yaitu rata-rata varians dari populasi dibagi dengan banyaknya sampel atau dibagi dengan N. Oke, nah ini kalian dapat informasi satu. Jadi kalau sampelnya boleh berulang, begitu ya, ternyata distribusi si X bar ini rata-ratanya sama dengan rata-rata populasi, tapi variansinya berbeda, yaitu varians populasi dibagi dengan banyaknya sampel. Bagaimana ya kalau sampelnya itu diambilnya tanpa pengembalian, gitu kan? Artinya angka yang sama tidak boleh muncul lagi di sampel yang kedua. Maka kemungkinannya hanya ada 6, yaitu seperti ini. Ini masih berkutat pada populasi yang ini, teman-teman, ya. X-nya dari 0 sampai 3. Dicari lagi dari setiap contoh ini X bar-nya. Dibuat lagi sebaran atau distribusi peluang dari X bar-nya. Ya, kita cari ekspektasi dari X bar-nya, yaitu sama ternyata tetap 3/2. Ya, sama seperti rata-rata populasi di awal. Variansinya bagaimana? Oh, variansinya ternyata ada perubahan. Berbeda juga dengan yang pengembalian tadi. Jadi sigma kuadrat X per N-nya ini dikalikan lagi oleh suatu faktor koreksi, yaitu dikalikan dengan N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. N besarnya ini apa? Banyaknya anggota populasi. Banyaknya anggota populasi tadi ada 4. 0, 1, 2, 3. Ini jumlahnya ada 4. N kecil banyaknya sampel, kita ngambilnya hanya 2. Ya. Jadi ternyata misalnya kita punya suatu populasi teman-teman dengan banyaknya anggota sebesar N besar, rata-ratanya sebesar mu, ragamnya sebesar sigma kuadrat, lalu ditarik sampel atau contoh berukuran N, ya, maka sebaran X bar itu memiliki rata-rata sama dengan populasi, yaitu mu. Ya. Yang kedua adalah sebaran X bar ini memiliki ragam. Ragamnya itu berbeda. Kondisi dengan pemulihan, sampelnya adalah sigma kuadrat per N. Tapi kalau sampelnya diambil tanpa pemulihan atau tanpa mengembalian, berarti ragamnya adalah sigma kuadrat per N dikali dengan N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Bayangkan kalau N-nya ini sangat besar, N besarnya ini sangat besar atau menuju tahingga gitu ya. Maka dia nilainya ya, rasio ini akan mendekati angka 1 atau tidak lain nilainya akan sama dengan ragam pada kasus sampelnya dengan pemulihan. Seperti itu. Ya, jadi untuk apa kita mengetahui sebaran dari X bar ya? Karena pada akhirnya kita harus mengambil data rata-rata gitu ya, atau data sampel itu untuk mewakili populasi. Artinya apa? Kita harus hati-hati dalam mengambil atau menentukan nilai X bar-nya. Gitu. Ya, karena kalau kita ngambil sampel pertama, lalu kita ambil lagi sampel kedua, itu nilai X bar-nya bisa berbeda-beda. Artinya kita harus teliti atau hati-hati dalam menentukan si X bar ini. Nah, sekarang ada suatu dalil limit pusat yang sangat membantu atau dijadikan sebagai senjata dalam tanda kutip ya bagi para peneliti. Jadi dalil limit pusat ini maknanya begini ya teman-teman. Bila suatu contoh acak atau sampel acak berukuran N kecil diambil ya dari suatu populasi yang besar atau tak berhingga ya, atau populasi yang sangat besar di mana populasi itu punya nilai tengahnya mu, punya ragamnya sigma kuadrat gitu ya. Maka si nilai tengah sampelnya atau si X bar-nya itu dia akan menghampiri ya sebaran normal dengan nilai tengahnya adalah mu juga, dan simpangan bakunya adalah sigma per akar N. Kalau suatu populasi, ini populasi, ya sangat besar, misalnya jumlah anggota populasinya adalah N besar, lalu kita ambil sampel dari sini, berukuran N kecil. Si populasi ini punya rata-ratanya mu.
variansnya itu adalah sigma kuadrat. Ya. Maka si sampel ini akan punya rata-rata ya ketika sampel ini dicari nilai rata-ratanya begitu ya, rata-rata dari rata-ratanya begitu. Dia nilainya akan sama dengan rata-rata populasi atau mean. Ya. Jadi data ini berisi data X bar semua teman-teman. X bar. Dia akan memiliki rata-ratanya mu dan simpangan bakunya adalah sigma per akar M. Sehingga kalau kalian ingat rumus Z yang awalnya adalah X min mu per sigma ya. Maka kalau kita mau cari dari data yang datanya adalah statistik atau X bar di sini, menjadi X bar min. Mu-nya X bar siapa? Mu juga. Mu. Sigmanya si X bar siapa? Sigma per akar M. Nah, menjadi ini rumusnya kalau data kita adalah data rata-rata. Ya, jadi di sini ada suatu grafik. Ya. Tadi kalian mengambil sampel yang pertama dapat rata-rata pertama, sampel yang kedua dapat rata-rata yang kedua, terus ya sampai percobaan yang banyak begitu ya. Ini kalian rata-ratakan lagi nih teman-teman. Maka rata-rata dari rata-rata ini akan mendekati rata-rata populasi yaitu mu. Ya, jadi si X bar ini dia berdistribusi normal. Datanya ini X bar semua. Ini disebut sebagai senjata sakti bagi para peneliti. Kenapa? Karena ya sebagian besar analisis statistika parametrik itu mewajibkan datanya berdistribusi normal. Jadi kalian bayangkan ya kalau populasinya bukan berdistribusi normal dan kita mengambil sampelnya itu sedikit misalnya, kemungkinan besar sampelnya itu tidak berdistribusi normal juga teman-teman. Tapi ketika sampelnya itu ditambah terus-menerus ya, sampelnya itu jumlahnya itu diperbesar terus-menerus, dijamin oleh teorema dalil limit pusat bahwa dia lama-lama akan berdistribusi normal. Makanya sering ada yang melakukan penelitian itu tidak mengecek dulu populasinya berdistribusi normal atau tidak. Pokoknya kalau jumlah sampel udah besar banget, dia yakin bahwa itu berdistribusi normal. Nah, itu adalah dalil limit pusat. Ya, sekalipun populasinya itu awalnya bukan berdistribusi normal, tapi ketika dia mengambil sampel dari populasi itu dengan jumlah yang sangat banyak, dia yakini bahwa distribusi dari sampelnya itu akan berdistribusi normal. Nah, itu adalah senjata bagi para peneliti. Nah, di sini ada suatu simulasi. Contohnya di sini ada sebaran normal awalnya, ya. Populasinya itu berdistribusi normal. N sama dengan 1, artinya dia melakukan percobaan ketika sampelnya itu diambil hanya sama dengan 1. Dia hitung nilai rata-ratanya begitu ya. Ini beberapa kali percobaan ya. Lalu dia dia buat dot diagram, ini dot diagram. Ini mirip normal ya. Lihat titik-titiknya. Lalu dia tambah sampelnya sebanyak 10. Ya. Dia ambil sampelnya sebanyak 10. Dia cari rata-ratanya. Ini berulang gitu ya. 10 ini bukan hanya 10 dapat rata-ratanya, enggak ya, teman-teman. Gitu. Tapi dia ambil 10, dia plot rata-ratanya berapa, dia ambil sampel lagi 10, diplot rata-ratanya berapa, ambil sampel yang berbeda lagi 10, diplot rata-ratanya berapa, dan ternyata rata-ratanya seperti ini. Mengikuti sebaran normal. Ya. Lihat ketika N-nya semakin banyak atau sampelnya semakin banyak. Ya. Dia mengikuti sebaran normal juga, tapi ragamnya semakin kecil. Ya, jadi kalau misalnya awalnya populasi normal, ya, diambil sampelnya sedikit pun, dia akan cenderung berdistribusi normal. Sekarang kita lihat simulasi yang kedua. Ini sebaran seragam atau uniform. Awalnya dia diambil sampelnya sama dengan 1. Ini masih uniform rata-ratanya sebarannya, ya. Lalu dia tambah sampelnya itu sebanyak 10, teman-teman. Nih, ini mulai mendekati normal. Pada saat sampelnya itu adalah 50, semakin jelas lagi dia berdistribusi normal. Sekarang contoh ketiga, ini U-shape. Kenapa U-shape? Karena dia berbentuk U. Tuh. Ya.
Ketika sampelnya 1, rata-rata sampelnya ini kalian plotting gitu ya, beberapa kali percobaan, dia masih berbentuk U. Lalu ketika dia ambil sampelnya sama dengan 10, ya, ini adalah sebaran dari sampel means-nya atau rata-rata sampelnya. Udah mendekati normal. Hanya lebih lebar begitu ya. Lebih lebar dibandingkan ketika N-nya sama dengan 10. Nah, semakin sempit dia dari nilai rata-ratanya, penyebarannya semakin kecil. Jadi kalian bayangkan ya, walaupun awalnya ini bukan normal ya, sebaran populasinya, tapi ketika dia ambil sampelnya itu terus-menerus meningkat gitu ya, semakin bertambah gitu, maka bentuk sebaran dari rata-rata sampelnya itu akan mendekati sebaran normal. Itulah kenapa para peneliti nggak takut datanya berdistribusi normal, karena dia mainnya diperbanyak jumlah sampelnya, teman-teman, sekalipun awalnya bukan sebaran normal. Seperti itu. Ya, nih contoh aplikasinya. Bagaimana kalian bisa menentukan atau membedakan nanti antara distribusi normal Z yang kalian pelajari di pertemuan awal ya, minggu lalu, dengan pada distribusi sampling. Misalnya kita punya contoh kasusnya seperti ini. Jadi beberapa penumpang tewas ketika suatu taksir air itu tenggelam di suatu pelabuhan, di sini di Baltimore gitu ya. Nah, pria biasanya lebih berat bobotnya gitu ya dibandingkan wanita dan anak-anak. Jadi saat mengoperasikan si taksi air tadi, kita asumsikan skenario terburuk yaitu semua penumpangnya adalah pria, karena dianggapnya bahwa pria ini bobotnya lebih besar dibandingkan wanita dan juga anak-anak. Nah, berdasarkan data dari survei pemeriksaan gizi kesehatan nasional, diasumsikan bahwa berat badan laki-laki itu biasanya ya berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 172 pound. Ya, jadi bukan kilogram ini ya, satuannya adalah pound. Jadi berat badan laki-laki itu biasanya rata-ratanya 172 pound dan simpangan baku beban laki-laki itu adalah 29 pound. Berarti kita asumsikan bahwa ya populasi bobot laki-laki itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 172 pound atau mu-nya sama dengan 172 dan sigma-nya sama dengan 29. Ada dua pertanyaan di sini, teman-teman. Yang A, tentukan peluang bahwa jika seorang pria teman-teman ya, tentukan peluang bahwa jika seorang pria itu dipilih secara acak ya, dan tentukan peluangnya bahwa bobotnya itu akan lebih besar dari 175. Jadi mungkin ya di sini kan rata-rata 172, sedangkan kita kan mau melihat skenario terburuk. Nah, dia mau tahu berapa sih peluang seorang penumpang pria itu bobotnya lebih besar dari 175 pound gitu ya. Pertanyaan yang kedua adalah peluang ya, tentukan peluang jika 20 pria yang dipilih secara acak itu memiliki rata-rata berat badannya lebih dari 175. Sehingga ya berat total mereka melebihi kapasitas aman yaitu 3.500 pound. Bedanya untuk pertanyaan A dan B sangat jelas. Pertanyaan A hanya untuk satu orang pria, sedangkan B itu untuk sampel sebanyak 20 pria. Yang pertama hanya satu. Ini biasanya adalah mirip dengan peluang distribusi normal baku yang kita pelajari minggu lalu. Ya, mirip. Artinya apa? Untuk menjawab A, kita bisa melalui atau menggunakan pendekatan sebaran normal baku Z yang pelajari minggu lalu. Tadi di sini apa? Peluang bahwa seorang pria dipilih secara acak bobotnya akan lebih dari 175. Berarti X-nya 175, teman-teman. Kita rubah ke dalam Z. Z sama dengan X min mu dibagi sigma. X-nya adalah 175, mu-nya adalah 172, sigma-nya adalah 29. Maka Z-nya sama dengan 0,1. Yang ditanya apa? Peluang seorang pria itu bobotnya lebih besar dari 175. Maka peluang X lebih besar sama dengan 175. Peluang X lebih besar dari 175, itu sama saja dengan peluang Z lebih besar dari 0,1.
Ingat bahwa tabel Z itu luasnya adalah luas yang sebelah kiri. Sedangkan ini yang ditanya adalah luas yang sebelah kanan yang lebih besar. Maka untuk mencari luas yang sebelah kanan, luas seluruhnya dikurangi luas yang ada di sebelah kiri. Ya, peluang Z lebih kecil sama dengan 0,1 itu adalah 0,5398. Jadi luas atau peluang Z lebih besar dari 0,1 adalah 0,4602. Berarti maka peluang seorang penumpang pria yang terpilih secara acak dengan bobot yang lebih besar dari 175 pound itu adalah 0,4602. Bisa dipahami sampai sini? Silakan kalau ada yang ingin tayangan dulu sampai poin A. Sejauh ini sudah paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Selain Bintang ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Septiani. Berarti perbedaannya kalau sama yang minggu lalu, dia itu selalu nyari yang di sebelah kanan. Apa enggak juga? Oh, bukan. Sebelah kanan maksudnya luasan ini? Iya. Oh, enggak. Yang minggu lalu kan kita juga bisa mencari peluang yang lebih kecil, bisa mencari peluang yang lebih besar, bisa mencari peluang di antara dua nilai gitu kan. Bedanya nanti adalah di sini, di konteks soalnya, Septiani. Ya, yang minggu lalu ya kita tidak ada keterangan sampel yang diambilnya. Jadi kita tidak diminta untuk mencari peluang dari suatu rata-rata. Ya. Kalau yang A ya, kita mirip seperti minggu lalu. Tapi lihat pertanyaan yang B. Tentukan peluang bahwa 20 pria itu akan memiliki rata-rata berat badan lebih besar dari 175. Jadi kita mau nyari nilai peluang rata-ratanya lebih dari 175. Sedangkan yang minggu lalu yang kita pelajari di sini X bukan X bar ya. Yang sekarang distribusi sampling kita mencari peluangnya peluang X bar, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya minggu lalu curah hujan di atas 100 mm misalnya. Curah hujan saja, bukan rata-rata curah hujan gitu. Ya, tapi kalau di distribusi sampling kita mencari peluangnya apa dari suatu rata-rata. Gitu. Jadi kita di sini yang B itu sama saja menghitung peluang bahwa rata-rata berat badan dari 20 orang pria itu akan lebih besar dari 175. Jadi penyelesaiannya gimana untuk yang B? Ya, lihat. Kita harus mencari mu-nya. Mu-nya sama, tadi sudah dijamin. Bahwa mu X bar itu sama dengan rata-rata populasi, yaitu 172. Ya. Simpangan baku dari X bar bukan sigma, seperti populasi ya. Tadi di slide sebelumnya diketahui bahwa sigma bagi X bar itu adalah sigma per akar N. Jadi sigma populasi dibagi banyaknya sampel, akar banyaknya sampel. Yang B tadi sampelnya adalah 20, berarti di sini akar 20, 6,48 sekian. Maka Z-nya di sini X bar min mu per sigma per akar N. Ya, diteruskan di sini perhitungannya jadi 0,46. Pertanyaannya tadi ya, rata-ratanya lebih besar dari 175, teman-teman. Ya, jadi kita mencari peluang berapa sih rata-ratanya itu akan lebih besar dari 175. Kalau minggu lalu kita hanya mengatakan X lebih besar dari berapa, misalnya 100 gitu ya. Ini beda nih. Nah, ini distribusi dari X, ini distribusi dari X bar. Kalau distribusi dari X kemarin adalah X min mu per sigma gitu ya. Tapi kalau X bar itu menjadi X bar min mu per sigma per akar N. Teman-teman. Ini distribusi normal biasa, mu dan sigma kuadrat. Ini distribusi dari sampling. Jadi beda sama yang ini. Yang adanya ini. Rata-rata dari X bar itu adalah rata-rata populasi, ya. Simpangan baku dari X bar itu adalah sigma per akar N, bukan sigma aja. Itu bedanya. Tuh, sehingga untuk mencari peluang X bar itu yang lebih besar dari 175 itu adalah peluang Z ya, lebih besar dari 0,46. 0,4-nya diperoleh dari sini. Nah, ini kebetulan sama-sama soalnya lebih besar. Kalau saya mau ganti lebih kecil sama, bisa. Ya, bukan permasalahannya bukan di tanda ini ya, bukan. Tapi permasalahannya di sini.
peluangnya itu adalah peluang mencari peluang dari suatu rata-rata, teman-teman. Bukan peluang dari suatu X saja, bukan. Tapi peluang dari X bar ini nanti nilainya apakah akan lebih besar atau lebih kecil dari sekian gitu ya. Peluang X barnya akan lebih besar dari sekian, atau peluangnya X bar berada di antara suatu atau dua buah nilai. Bisa seperti itu. Makanya distribusi sampling, makanya disebut sebaran penarikan contoh. Karena kita mencari peluang dari suatu statistik, itu dari X bar. Bukan lagi hanya peluang dari suatu X saja. Gitu ya. Itu bedanya di situ. Jadi di sini sama-sama dikonversi menjadi Z, tapi dalam perhitungannya harus hati-hati ya. Kalau dia mencari peluang dari satu rata-rata, pakainya ini. Tapi kalau peluangnya hanya dari satu kejadian gitu ya, maka gunakan yang X min mu per sigma gitu. Maka kalau setelah dicari nilai peluangnya, ya tinggal dimodifikasi, karena yang di tabel bukan yang lebih besar, tapi yang lebih kecil. Jadi 1 dikurang peluang Z lebih kecil sama dengan 0,46. Yaitu 0,3228 nilai peluangnya. Nah, berarti peluang bahwa 20 pria memiliki ya berat badan rata-rata atau memiliki rata-rata berat badan yang lebih besar dari 175 itu adalah 0,3228. Bisa dipahami sampai sini? Bu, mau nanya lagi, Bu. Boleh, Sakti. Tadi Apa? yang ini yang kata 1 dikurang peluang Z kurang sama dengan 0,6, kenapa jadi kurang, Bu, tandanya, Bu? Ini, yang slide ini. Soal yang ini kah? Iya, Bu. Ini ada gambarnya sebetulnya ya. Oke, saya kasih kesempatan coba teman-teman yang lain, ada yang mau menjawab nggak pertanyaan Septi? Septi bertanya mengapa peluang Z lebih besar 0,46 itu bisa dirubah menjadi 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 0,46. Saya mau jawab, Ibu. Boleh, siapa nih? Tahnia. Oke, bagaimana Tahnia? Karena di sini kan perubahan acaknya berupa sebaran normal baku. Nah, syarat sebaran normal baku yang ada di tabel itu menggunakan yang kecil. Perubahan acak kecil. Kecil dari. Oke. Makanya yang 1 itu kan nilai peluang di suatu seluruhnya gitu kan. Seluruh grafiknya gitu. Makanya dikurang sama yang kecil biar kita bisa dapat yang gede. Yang besar dari gitu. Apakah menjawab? Atau masih bingung? Septi? Menjawab, Bu. Insya Allah. Menjawab. Nih. Ini ada gambarnya. Kita buat sebaran normalnya. Septi dan teman-teman. Tabel Z yang ada di buku Mario F. Triola itu menunjukkan luas daerah yang lebih kecil. Luas daerah yang sebelah kiri. Jadi peluang Z lebih kecil dari Z. Z ini nilainya. Ya. Kalau nilainya negatif di sini kan rata-ratanya 0 ya, normal baku itu. Kalau Z-nya lebih kecil arti dari 0 atau minus Z gitu ya. Minus Z alfa di sini misalnya. Ini adalah luas daerahnya yang ada di tabel itu. Ya. Kalau Z-nya positif, ini 0. Anggaplah Z-nya ada di sini. Dia menghitung tetap luas yang sebelah kiri, dia menghitung yang ini. Berarti ini yang atas, ya gambar ini adalah peluang Z lebih kecil dari min Z alfa, anggaplah seperti itu. Yang bawah ini adalah peluang Z lebih kecil dari plus Z alfa. Oke, sekarang yang ditanya adalah peluang Z lebih besar dari 0,46. Kalau kalian mau gambar di sini, 0,46 itu misalnya di sini, 0,46. Ya, peluang Z yang lebih besar dari 0,46 ini wilayahnya sebelah kanan 0,46 atau sebelah kiri 0,46? Kanan, Bu. Sebelah kanan ya. Jadi yang dicari itu yang ini nih, warna kuning nih.
pertanyaan saya, kalau lihat tabel dapat nggak angkanya? Enggak, Bu. Soalnya dia Nggak lebih bisa. kecil. Betul, Adita. Ya, yang diketahui itu adalah luasnya yang sebelah kiri semua, teman-teman. Yang diketahui sama tabel itu adalah luas sebelah kiri 0,46. Gitu. Sehingga kalau mau cari warna yang kuning adalah jumlah seluruh luasan di bawah kurva, yang mana itu adalah jumlahnya 1, biru dan kuning ini jumlahnya 1 ya, dikurangi peluang yang warna biru atau peluang Z lebih kecil sama dengan 0,46. Jadi nanti di tabelnya lihat Z-nya adalah plus 0,46 gitu ya. Dapat nilainya adalah 0,6772. Bu, kenapa di sini lebih besar, di sini lebih kecil sama angkanya 0,46? Karena dia peubah acak yang kontinu. Ya, dia berjalan, selangnya di sini berjalan, teman-teman. Jadi hanya mengubah tandanya saja. Ya, kita nggak tahu nih nilai di belakang desimalnya banyak sekali ya. Jadi di sini tidak terlalu berpengaruh tanda sama dengannya kalau peubah acaknya kontinu. Beda halnya kalau diskrit. Kalau diskrit lebih besar dari 5, tentu bukan lebih kecil sama dengan dari 5, tapi lebih kecil lawannya ya. Kalau mencari lebih kecilnya, berarti lebih besar dari 5 ini 1 dikurangi gitu kan. Peluang ketika dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berpengaruh. Tapi kalau di sini ya, tanda lebih besar lebih kecilnya tidak terlalu berpengaruh. Gitu. Kalau misalnya yang dicarinya itu ada lebih besar sama dengan 5 gitu, berarti 5-nya masuk. Kalau dia lebih besar dari 5 aja berarti 5-nya nggak masuk kan gitu. Jadi berpengaruh. Tapi kalau di continue dia tidak berpengaruh. Bisa dipahami ya tadi Septi ya. Semoga bisa menjawab. Teman-teman yang lainnya juga Saya, Bu, mungkin. sudah paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik. Ya, sama-sama ya. Tapi kembali saya tekankan, perbedaannya distribusi sampling atau distribusi penarikan contoh bagi X bar gitu ya. Bedanya di sini ya. Yang ditanya peluangnya adalah peluang dari suatu sampel akan punya rata-rata lebih kecil atau lebih besar atau di antara dua nilai gitu intinya. Ya, tapi kalau misalnya dalam soalnya itu tidak diberikan informasi atau ditanyakan peluang dari rata-rata suatu sampel gitu ya, maka kalian gunakan Z yang biasa saja. Ya, Z yang biasa saja. Nanti saya berikan soal latihan ya. Teman-teman kelas A itu sangat aktif. Ini saya motivasi ya, bukan maksudnya membandingkan ya. Saya berikan soal latihan selalu gercep gitu. Jadi sampai 20 lebih gitu mengirimkan di grup WhatsApp. Misalnya contohnya adalah yang minggu lalu sebetulnya kalian juga sudah terima PowerPoint-nya. Ya, distribusi normal baku. Itu yang mengirimkannya banyak sekali gitu. Jadi teman-teman di sini jangan mau kalah gitu ya. Maksudnya kalau kalian hanya mendengarkan saya, tidak berlatih dan malu-malu gitu. Saya nggak tahu nih teman-teman pahamnya sampai di mana. Ya, kalian pede aja gitu, kerjakan soal yang kalian bisa, kalian posting di grup. Bu, saya hanya bisa 2 soal, silahkan. Ya, gitu. Jadi saya bisa tahu nih teman-teman yang aktif itu yang mana gitu. Ya, teman-teman yang bertanya di Zoom saya udah selalu saya list gitu ya. Teman-teman yang aktif mengerjakan soal latihan gitu, misalnya di PowerPoint kan kemarin cukup banyak ya yang normal baku tuh soal latihannya. Dicoba ya, dicoba gitu. Jangan sampai nanti pada satu tes kalian bingung sendiri. Ini juga nanti saya coba berikan soalnya ya, untuk kalian kerjakan nanti. Kalau bisa kalian jangan lihat jawaban teman kalian dulu, biar kalian tuh lihat kemampuannya di mana gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, tanya ya di grup Japri misalnya, Bu saya belum paham, nih kenapa nilainya segini? Kayak tadi siapa namanya? Septi ya tadi yang bertanya, bagus ya Septi memastikan gitu. Kenapa nilainya kok bisa jadi kurang dari? Kenapa 1 dikurang peluang? Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tanya aja gitu ya, jangan bingung sendiri ya. Oke. Jadi bedanya di situ ya, beda untuk distribusi sampling dengan distribusi normal baku yang minggu lalu. Sama-sama normal, tapi nilai rata-rata dan variansinya atau simpangan bakunya berbeda.
Ya, ini adalah sebaran atau distribusi sampling. Nah, ada yang disebut sebagai sebaran test student. Ya, jadi ini lanjutannya dari limit pusat. Jadi kalian sudah belajar tuh untuk yang baca continue ada sebaran normal ya, atau normal baku. Lalu sekarang bertambah satu nih, sebaran test student ya atau T, ada yang nyebutkannya gitu. Nah, tadi berdasarkan dalil limit pusat, tadi kan kita belajar bahwa apapun populasi awalnya gitu ya, ketika ketika banyaknya sampel itu ditambah terus-menerus, maka lama-lama gitu ya, si X bar tadi itu akan berdistribusi normal, gitu kan, dengan rata-ratanya mu dan variasinya adalah sigma kuadrat per n. Nah, itu berlaku teman-teman kalau ya ragam populasinya diketahui atau sigma kuadratnya diketahui. Kalau misalnya dari sampel tadi, gitu ya, sampel atau dari rata-rata tadi, atau populasinya itu sigma kuadratnya atau ragam populasinya itu tidak diketahui, ya, berarti si X bar tadi tidak berdistribusi normal, tapi berdistribusi T student. Ya, berdistribusi T student. Jadi kalau misalnya tadi populasinya itu kan punya mu sama sigma kuadrat yang awal ya, terus diambil sampel, dari sampel itu ada X bar. X bar-nya itu akan berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variasinya sigma kuadrat per akar n. Atau sigma per akar n. Saya ulang lagi. Saya punya populasi, ya ini populasi. Dia punya rata-ratanya mu, punya variasinya sigma kuadrat. Diambil sampel beberapa kali. Ya, ini sampel 1, sampel 2, sampel 3. Dihitung masing-masing X bar-nya, ya kan? Dapat X bar dari X bar lagi di sini. Si X bar ini akan berdistribusi normal, rata-ratanya mu, dan variasinya sigma kuadrat per n. Ini ketahui dua-duanya populasinya teman-teman. Saya punya satu populasi lagi. Besar juga, normal juga, ini normal juga ya. Mu-nya diketahui, tapi sigma kuadratnya nggak diketahui nih teman-teman. Ya, saya ambil sampel 1 dapat X bar 1. Saya ambil sampel kedua dapat X bar 2. Saya ambil sampel ketiga dapat X bar 3. Dan seterusnya, saya rata-ratain lagi data rata-rata ini, dapat X bar. Nah, ini bukan ke normal, tapi namanya T student distribusinya. Karena sigma kuadrat dari populasinya tidak diketahui. Ya, jadi kalau T student bentuknya nanti bukan Z, tetapi di sini T. T itu adalah nilai X bar-nya dikurang rata-rata populasinya karena dia mu rata-ratanya ya, dibagi bukan sigma per akar N, tapi sigmanya diganti oleh S atau simpangan baku dari sampel. S per akar N. Karena sigmanya tidak diketahui. Kalau varians populasinya tidak diketahui, otomatis simpangan baku tidak diketahui ya. Jadi di sini diganti yang tadi sigma jadi S. Nah ini nanti akan lebih banyak digunakan pada saat pendugaan parameter dan juga pengujian hipotesis. Jadi di distribusi sampling ini sebetulnya belum masuk ya. Di sini hanya menginformasikan bahwa teman-teman dari limit pusat itu berlaku kalau di populasi itu nilai rata-rata dan variasinya atau simpangan bakunya diketahui. Kalau dia nggak diketahui, maka si sampling ini, si X bar ini, si statistik ini bukan berdistribusi normal, tapi berdistribusi test student. Gitu ya. Nah, jadi bertambahlah kalian satu tabel. Ya. Namanya adalah tabel T. Ya, tabel T student. Kita lihat bagaimana caranya melihat tabel T. Ini agak berbeda dengan tabel Z ya. Misalnya sebuah produsen ya, produsen bohlam menyatakan bahwa bohlam yang diproduksinya itu mencapai umur rata-rata 500 jam, teman-teman. Jadi dari seluruh bohlam yang diproduksinya itu rata-rata umurnya itu adalah 500 jam. Nah, dia mau menjaga nilai rata-rata 500 ini dari produk-produk yang dihasilkannya. Maka dia coba menguji nih teman-teman setiap bulannya, dia ngambil 25 bohlam. Setiap bulan dia ngambil 25 bohlam. Ya, untuk diuji rata-rata umurnya. Nah,
Bila, ya, dia katakan, bila nilai T yang diperolehnya itu jatuh di antara min T 0,05 dan T 0,05, maka ia merasa puas. Artinya kalau di luar range ini dia tidak puas gitu, atau mungkin lebih dari puas gitu ya. Nah, kesimpulan apa yang dapat diambil bila ia memperoleh contoh atau sampel gitu ya, dengan nilai rata-ratanya yaitu X-bar-nya 518 jam, dan simpangan bakunya adalah 40 jam. Ya, asumsikan bahwa umur bohlam itu menyebar normal. Umur bohlam ini, populasinya ini awalnya distribusinya normal, teman-teman. Rata-ratanya adalah 500 jam. Tapi dia nggak diketahui simpangan bakunya berapa. Simpangan baku populasinya dia nggak tahu. Mendengar Putus-putus Bu jaringannya. sinyal jelek sekali. Masih putus-putus sekarang? Maaf, sudah nggak putus-putus, Enggak, Bu. Alhamdulillah ya. Aduh. Oke, teman-teman ya. Ini tadi sampai T hitung ya. Disubstitusikan nilainya ya. Untuk X bar, mu, S, N ini disubstitusikan itu 2,25. Nah, kita coba lihat cara bagaimana menggunakan tabel T. Jadi dia bilang, kalau T kita T hitung ya. Alhamdulillah. Min T 0,05 dan T 0,05, maka dia merasa puas. Kita kan 2,25 ya. Nah, ini tabel T tampilannya, teman-teman. Jadi nanti ada area in one tail, ada area in two tails. Saya bukanya share screen saja.
Bisa terlihat buku Maria Afriola ya. Agak nge-lag nih kayaknya di handphone saya yang satunya. Oke. Teman-teman, kalau one tail, kalian hanya menghitung peluang di salah satu sisi. Ya, contoh nih, one tail yang untuk sisi sebelah kiri. Ya, ini adalah one tail. Left tail nih, yang sedang saya tunjukkan, ini adalah left tail. Ini adalah one tail, satu sisi. Atau yang ini, luasnya sebelah kanan. Jadi beda dengan Z ya. Jadi kalau di T kalian one tail itu adalah menghitung peluang di salah satu sisi. Entah kiri atau kanan. Kalau one tail luas dari alfanya itu dibagi 2. Jadi alfa per 2 di sini luasnya. Tapi nilai T-nya sama, hanya beda di tandanya, yang satu minus, yang satu positif. Itu two tails. Jadi luas daerahnya nanti terbagi 2 ya, ekornya kiri dan kanan ada luasnya. Ini two tails. Kalau ini ya left tail, ini adalah right tail. Karena ini yang luasnya sebelah kiri, ini luasnya sebelah kanan. Tapi masing-masing satu. Ya yang diarsirnya, jadi dia one tail. Nah, di sini ada area in one tail, ada area in two tails. Jadi kalau area in one tail, misalnya di sini 0,01. Maka luas yang kirinya ini 0,01, teman-teman. Kalau yang kanan juga sama, di sini 0,01. Ya, 0,01. Kalau di sini 0,05 ya, di one tail-nya, berarti yang kirinya nih 0,05 nih, teman-teman. Yang sebelah kanannya, ini juga 0,05. Kalau two tails, ya, hati-hati. Kalau two tails-nya di sini 0,05, maka sebetulnya luas daerah yang di akhirnya itu adalah 0,05 dibagi 2. Jadi di sini 0,025, di sini adalah 0,025. Gitu, ya. Itu bedanya. Tapi ini saat one tail-nya itu 0,025, pasti two tails-nya adalah 0,05. Ya, saat one tail-nya 0,05, pasti two tails-nya adalah 0,1. Jadi dikali 2. Nah, tadi si soal bilangnya gini, kalau nilai T yang kita peroleh itu jatuh di antara min T 0,05 dan T 0,05, ia merasa puas. Artinya kita one tail saja di sini, 0,05 teman-teman. Ya, jadi 0,05 derajat bebasnya itu apa? Atau berapa? Derajat bebasnya adalah N-1. dB di sini adalah derajat bebas atau degree of freedom. N-nya berapa tadi? Ada 25. Berarti N-1 24. Jadi harusnya angka yang atasnya. Ya. Jadi di one tail-nya 0,05 nih. Ya, di one tail-nya 0,05. Kursornya kelihatan nggak sih bergeraknya? Oh, tidak bergerak ya. Nih, di one tail-nya 0,05, di barisnya adalah degree of freedom-nya N-1 itu 24. Telusuri, 24 one tail-nya 0,05 itu 1,711. Jadi yang ini adalah min 1,711, yang ini adalah 1,711. 2,25 ada nggak di antara dua ini, teman-teman? Enggak ya, di luar range ini ya. Di lebih besar dari 1,711 bahkan. Ya berarti dia tidak dalam kategori puas. Ya, dia tidak dalam kategori puas si produsen ini. Gitu. Jadi nanti ini penerapannya akan ada di dalam materi selanjutnya, yaitu pendugaan parameter, dan nanti materi setelah UTS yaitu pengujian hipotesis. Untuk di distribusi sampling kita tidak menggunakan distribusi test student. Dia hanya memperlihatkan bahwa tadi ya untuk dari limit pusat ketika syarat bahwa ragam atau simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka dia bukan berdistribusi normal tapi berdistribusi test student. Nah, ini gambaran test student yang seperti inilah tabelnya kira-kira ya. Jadi ini hanya sebagai informasi awal saja untuk materi kita di minggu depan. Di hari Jumat nanti. Begitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Ibu izin nanya, Bu. Oh, banyak. Satu dulu, Farika. Farika, oke, silakan. Jadi kalau misalkan ada min T 0,05 sama T 0,05 ini kita makainya one tail aja ya, Bu? Iya, betul. Di sini nggak terlalu. Kalau misalkan two tail itu keadaannya bakal kayak gimana ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Bagus sekali pertanyaannya. Kapan kita pakai two tails? Kalau dalam distribusi sampling ini tidak digunakan ya. Nanti diperlihatkannya pada saat pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Ya, Pak Rika. Itu akan kelihatan pada saat pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Jadi saya nggak mau kalian pusingnya sekarang. Ya, nanti kalian memblurkan materi-materi yang sebelum ini. Ya. Nanti kalian akan pelajari pada pendugaan parameter dan pada pengujian hipotesis. Pendugaan parameter nanti hari Jumat. Itu pertanyaan yang sangat bagus, ya. Mungkin teman-teman harus berpikir juga gitu. Oh iya, kapan berarti kalau yang two tails itu dipakai? Ya, berarti ketika kondisinya minimal adalah ketika bentuk dari luasan yang diperolehnya adalah tadi dibagi 2. Nah, itu minggu depan kita pelajari. Sorry, hari Jumat ya maksudnya. Jadi saya tidak akan memberikan jawabannya sekarang, Farika. Ya, hari Jumat kita pelajari ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya mau bertanya, Ibu. Oke, Tahnia, apa? Tapi bukan yang T-student ini yang barusan. Yang dalil limit pusat. Oke, boleh. Apa yang ingin ditanyakan? Slide Ya, tertentu kah? Yang mana? Yang di soal ini, iya. Contoh aplikasi yang di soal yang ini. Ini? Ya. Oke, silakan. Kan tadi kata Ibu, sesuai dengan dalil limit pusat itu kan walaupun suatu data bukan distribusi normal, itu sebenarnya bisa jadi normal kalau sampel yang diambil semakin banyak kan Ibu. Betul. Berarti kalau misalnya ada suatu soal yang nggak diketahui dia berupa distribusi normal apa enggaknya, kita masih bisa pakai cara ini ya Bu? Nah, itu juga pertanyaan bagus. Ya. Syaratnya adalah tadi sampelnya banyak. Ini juga pertemuan depan ya sebetulnya, pertemuan 7. Jadi kalau misalnya awalnya sudah diberikan informasi bahwa populasinya berdistribusi normal, ya teman-teman, populasinya berdistribusi normal, ya, dan sigmanya itu ada atau varians dari populasinya itu ada, ya, kita bisa gunakan si Z. Sekalipun M-nya kecil, ya, sekalipun jumlah sampelnya kecil, tapi kita udah tahu dari awal dia udah berdistribusi normal populasinya, simpangan bakunya juga diketahui. Misalnya sampelnya cuma 10 gitu ya, kecil kan 10 itu, dia masih bisa dikatakan dia berdistribusi normal atau bisa pakai Z. Kalau pertanyaannya misalnya, Bu, dari awal populasinya itu nggak diketahui normal atau enggak. Gitu. Tapi pertanyaan saya, simpangan bakunya itu diketahui atau enggak? Diketahui, Bu. Jumlah sampelnya banyak apa enggak? Lebih dari 30 atau enggak? Lebih dari 30, Bu. Berarti pakai T. Tapi itu tidak digunakan dalam distribusi sampling seperti ini. Ya, itu nanti digunakan dalam materi pendugaan parameter. Jadi nanti di pendugaan parameter untuk menduga nilai rata-rata populasi, barulah kita akan menentukan dia pakainya Z atau pakai T-student ini, teman-teman. Pertanyaan awalnya itu adalah, pintunya adalah apakah sigma atau simpangan baku atau varians populasinya itu diketahui atau tidak. Jadi pintu awalnya bukan populasinya berdistribusi normal dulu, tapi sigmanya diketahui atau enggak. Gitu. Setelah sigma dari populasinya itu diketahui atau enggak, baru ditanyakan dia berdasarkan atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata dia nggak ada informasi nih Bu, distribusinya itu bukan normal atau bukan atau iya gitu, atau bukan lah anggaplah, bukan distribusi normalnya. Lihat sampelnya lebih besar dari 30 atau enggak. Kalau iya bisa pakai T. Kalau misalnya jumlah sampelnya kurang dari 30, udah gitu populasinya bukan dari normal, tapi simpangan bakunya diketahui ya teman-teman, dia tetap nggak bisa pakai T atau Z, nggak bisa. Dia harus ke metode namanya statistika non parametrik.
sekalipun sigmanya diketahui. Karena populasinya nggak tahu atau bukan berdistribusi normal dan jumlah sampelnya sedikit gitu. Ya, bisa kebayang ya tadi siapa yang netah nih ya. Jadi kalau di sini nggak ketahuan nih, tapi ketahuannya pada saat pertemuan ke-7 hari Jumat. Pintunya tuh bukan populasinya dari normal atau enggak, nanti pintunya adalah dari sigmanya itu diketahui atau enggak. Setelah sigmanya diketahui atau enggak, baru langkah selanjutnya populasinya normal atau enggak gitu. Dari populasi normal atau enggak, lihat N-nya, sampelnya. Sampelnya lebih besar dari 30 atau kurang dari 30. Ya. Jadi kalau sigmanya udah diketahui, populasinya berdistribusi normal, sekalipun N-nya kecil, kita boleh pakai Z. Ya. Seperti itu. Tapi kalau dari awal udah sigmanya nggak diketahui, ya, dia bisa paling banter dia pakai T. Tapi kalau jumlah sampelnya itu kecil, dia nggak bisa pakai T. Udah ke metode yang lain. Gitu. Oke, Tania, itu masih minggu depan, hari Jumat. Ya Ibu, izin bertanya lagi satu lagi. Boleh, silakan. Itu patokannya emang 30 apa gimana ya? Iya, 30. 30 itu udah berdasarkan referensi-referensi, terus penelitian-penelitian sebelumnya ada yang mengatakan bahwa makanya dalam distribusi normal, ketika jumlah sampelnya itu sudah lebih besar sama dengan 30, maka itu sebetulnya sudah bisa mendekati distribusi normal. Gitu. Patokannya adalah di 30. Nanti baca di Mario F. Trial ada. Ya, Tania. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Seneng nih pertanyaannya apa di luar mata kuliah kita gitu ya. Kenapa kalau T 2 arah nanti gimana Bu kalau two tails? Lalu apakah kalau nggak ada keterangannya populasinya berdistribusi normal ini masih bisa dipakai gitu ya? Kalau distribusi sampling ya pasti akan distribusi normal. Itu aja. Ya, karena kita tidak sampai ke T, teman-teman. Ya, perhitungannya tidak sampai ke T. Ya, jadi pasti populasinya itu adalah distribusi normal karena kita berbicaranya dari net pusat. Ya, kita berbicara tadi di awal topiknya adalah dalil dan net pusat. Nanti pada saat pendugaan parameter mulai banyak nih kondisi-kondisi ya, mulai kalau ininya diketahui dan lain sebagainya nantilah hari Jumat kita pelajari bersama. Ya, yang penting di sini kalian paham dulu bedanya penggunaan Z dari Pobacak X dan Z dari Pobacak X bar. Ya, karena distribusinya berbeda. Kalau X normal rata-ratanya mu, variasinya adalah sigma kuadrat. Kalau X bar dia normal juga, tapi rata-ratanya adalah sama ya. Tapi simpangan baku atau variasinya beda, yaitu simpangan bakunya sigma per akar N, tapi variasinya dikuadratkan yaitu sigma kuadrat per N. Dari konteks pertanyaannya juga berbeda. Ya, dicari peluangnya adalah peluang dari rata-rata. Ya, rata-rata dari suatu sampel di sana. Itu adalah distribusi sampling. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, sudah menuju pukul 5:30. Ini adalah kuliah tersore di semester ini. Aman ya, teman-teman ya. Nanti saya berikan soal latihan ya, dicoba. Soal-soalnya coba jangan lihat misalnya ada teman yang mengirimkan ya, jangan lihat dulu jawabannya, kalian kerjakan dulu gitu ya, baru nanti dicocokkannya di akhir misalnya. Silakan, nggak apa-apa, nggak harus benar semua ya, yang penting dicoba. Aman ya, tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah hari Jumat Aman kita... Bu, sejauh ini belum ada pertanyaan kembali. Oke, Bintang, terima kasih. Jadi hari Jumat insya Allah kita kuliah lagi seperti biasa secara daring ya, pertemuan ke-7. Itu artinya dalam minggu depan kita sudah TS. Tidak terasa sudah masuk ke pertemuan ke-8 minggu depan ya. Jadi silakan teman-teman pelajari materinya kembali ya, tadi sudah saya share. Catat kembali latihan-latihan yang mungkin ini dibahas di PowerPoint, kalian catat ulang di buku catatan kalian, lalu kalian coba kerjakan soal latihan yang ada, ya. Kalau ada yang mentok, coba tanya ke teman yang lain, atau tanya di grup boleh, gitu ya. Kira-kira kenapa bingungnya, ya. Seperti tadi ada yang bertanya,
luas daerah ya, silakan sampaikan. Nanti biar teman-teman paham semua ya materinya gitu, nggak ada yang bolong-bolong pemahamannya. Ya, teknis UTS mungkin nanti kita bicarakan pada hari Jumat saja, gitu ya, pada saat perkuliahan pertemuan ke-7. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari, diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi kalian, begitu. Dan insya Allah semuanya dalam kondisi sehat sehingga pada hari Jumat kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.